Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Maranatha Sri Ringos, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SD Negeri 060890 Medan Kolonial, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan kali ini saya bersama Ibu Ida Nisfiati, guru kelas 1 SD Negeri 060890 Medan Kolonial. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Bu Nata. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelumnya nanti saya akan mengamati di proses jalannya pembelajaran di kelas yang akan Ibu lakukan atau sebelum saya melakukan supervisi kepada Ibu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Adapun tujuan supervisi kali ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya. Dan kenapa kita akan melakukan percakapan ini dalam proses praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal kepada Ibu agar lebih siap dan percaya diri, sehingga nanti Ibu dapat memberikan pembelajaran yang optimal dan yang terbaik bagi murid-muridnya. Begitu ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Yang pertama yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira dalam rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai? Adapun tujuan yang akan dicapai pada proses pembelajaran nanti, saya berharap bahwa siswa nantinya dapat menyebutkan dan mengenal bentuk-bentuk bangun ruang dan mengenali ciri-cirinya. Kemudian siswa dapat menggambarkan yaitu bentuk-bentuk bangun ruang sesuai dengan minatnya. Oke, baik Bu. Jadi nanti dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya. Yang pertama tadi siswa dapat mengenal dan menyebutkan ciri-ciri atau bagian-bagian dalam bangun ruang ya Bu ya. Dan yang kedua bagaimana siswa dapat menggambar ya Bu ya sesuai dengan keterampilan dan minatnya. Nah, baik itu bangun ruang bola, kubus, balok dan sebagainya Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai, misalnya dalam pengembangan nilai apa yang akan Ibu lakukan dalam rancangan pembelajaran itu? Pengembangan yang akan dicapai yaitu dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan. Berarti dalam bentuk nilai pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Tadi bagaimana si siswa dapat menyebut dan mengenal, dan juga nanti murid-murid Ibu dapat menggambar ya atau membuat bangun ruang sederhana ya, dengan minatnya tadi. Saya ingin mendengar dalam rancangan RPP yang akan Ibu kerjakan nanti, strategi pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan? Strategi yang akan digunakan yaitu diferensiasi. Oh baik Bu ya, pembelajaran berarti berdasarkan kebutuhan atau minat siswa ya Bu ya. Dan yang kedua, model pembelajaran yang akan Ibu lakukan model apa Bu? Diskusi, penugasan dan tanya jawab. Baik, untuk medianya sendiri, apakah Ibu mempersiapkan media atau alat peraga yang akan ditayangkan nanti dalam rancangan pembelajarannya? Media yang dipersiapkan yaitu menggunakan proyektor, penampilan video, dan nanti ada alat peraga bentuk-bentuk bangun ruang tersebut, mulai dari kubus, balok, tabung, dan bola. Iya, berarti luar biasa ya Bu ya, sudah dipersiapkan strategi pembelajarannya, model-modelnya, juga metodenya, bahkan juga medianya. Nah, kira-kira kapan ini Ibu akan melaksanakan rancangan pembelajarannya nih? Misalnya hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Insya Allah saya akan melaksanakan proses pembelajaran ini di hari Senin, di jam pertama setelah upacara. Ya, pembelajaran matematika tadi yang pembelajaran matematika. Baik, di hari Senin depan saya akan datang ke kelas Ibu untuk mengamati atau melakukan supervisi ya Bu ya. Melihat dan mencatat hal apa-apa saja
yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah melakukan supervisi atau observasi pembelajaran di dalam kelas, kita juga akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan juga didampingi oleh pengajar praktik saya Bu ya. Iya. Nah, sebelum kita akhiri nih percakapan kita ini Bu Ida, kira-kira hal apa yang Ibu dapatkan setelah kita berngobrol-ngobrol? Hal yang dapat saya ambil itu bagaimana nanti saya akan mempersiapkan lebih bagus lagi ketika pembelajaran, misalnya dari segi saya sendiri juga nanti dalam menampilkan pembelajaran tersebut. Baik, luar biasa ya Bu ya, semoga nantinya dalam pembelajarannya berhasil dan juga murid-muridnya juga menerima pembelajaran dengan baik dari Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita sama-sama membacakan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak ibu, sebelum masuk ke pembelajaran, ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking sebentar. Mau? Coba semuanya berdiri dulu. Berdiri. Oke. Ya. Oke, berdiri sampai. Ikuti Bu Guru ya. Oke, ikuti Bu Guru ya. Angkat tangannya. Sudah? 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, gabung menjadi satu, buat jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, gabung menjadi satu, buat kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, gabung menjadi satu, buat menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, gabung menjadi satu, buat kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, gabung menjadi satu, siap berdoa. Oke, tepuk tangan. Nah, ini yang bagus. Baik anak ibu, semuanya duduk rapi ya. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang ya. Adapun tujuan yang akan kita pelajari hari ini ya, tujuan yang harus kita capai hari ini ya, yang harus kalian capai yaitu kamu bisa mengenal dan menyebutkan yang mana itu bangun ruang ya. Apa saja yang termasuk bangun ruang, apa itu ciri-cirinya dan apa itu namanya ya. Kemudian yang kedua, anak ibu bisa membuat gambar ya, membuat gambar bentuk-bentuk bangun ruang. Nah, itulah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Bisa? Jadi anak ibu harus fokus apa yang akan ibu ajarkan, karena nanti di akhir pembelajaran ada yang harus kamu kerjakan sesuai tujuan yang sudah ibu sebutkan tadi. Bisa? Baik, sebelum kita masuk, coba kita lihat dulu ada video tentang bangun ruang ya. Semuanya perhatikan ke depan.
Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Ide dalam mata pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Ayo semuanya perhatikan ya. Kita akan belajar tentang materi bentuk bangun ruang. Kalian simak penjelasan berikut ini ya. Nah, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu bangun ruang? Atau adakah yang pernah mendengar tentang bangun ruang? Nah, bangun ruang adalah suatu bentuk benda yang mempunyai ruang dan dapat diisi. Berikut ini kita akan belajar tentang macam-macam bentuk bangun ruang. Nah, ada beberapa macam bentuk bangun ruang. Yang pertama itu ada kubus, kemudian yang kedua ada balok, yang ketiga ada tabung, yang keempat ada bola, dan yang kelima ada kerucut. Nah, untuk gambar-gambarnya kalian bisa cermati pada video ini ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bentuk bangun ruang ini satu persatu mulai dari kubus. Nah, berikut ini merupakan gambar kubus. Kubus memiliki 6 sisi, yaitu yang pertama sisi depan, sisi belakang, sisi samping kiri, sisi samping kanan, sisi atas, dan sisi bawah. Baik Bapak Ibu, tadi kamu sudah menonton? Sudah. Apa yang kamu lihat tadi? Kubus. Apa lagi? Tabung. Terus? Bola. Nah, anak ibu, yang kamu tonton tadi itu adalah bentuk-bentuk bangun ruang ya. Nah, jadi tadi sisi-sisinya sudah disebutkan ya. Nah, ibu ambil contohnya salah satu dari bangun ruang. Ayo, yang seperti ini tadi apa namanya? Allah. Nah, seperti ini. Kubus. Yang seperti ini. Tabung. Dan yang seperti ini. Bola. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya. Ayo ambil ke depan. Sini. Yang mana yang dimaksud dengan sisi? Ayo tunjukkan Alvin. Yang mana sisinya nak? Sisinya yang mana? Iya, betul. Tepuk tangan buat Alvin. Ya, silakan duduk. Nah, jadi anak ibu, sisi balok tadi ada berapa? Siapa yang masih ingat? Berapa sisinya nak? Alvin, Sarwin. Oh, oke. Ada berapa sisinya? Tadi dibilang kawan kamu yang ini sisinya. Sekarang kita hitung sama-sama ya. Ayo, ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sisi bawah ada berapa? 6. Tepuk tangan buat teman kita. Kasih ya. Nah, anak ibu, sisi-sisi bangun ruang sudah dipelajari tadi ya. Ada sisi balok, ada sisi kubus, ada sisi tabung, ada juga sisi bola. Siapa yang tahu sisi bola ada berapa? Berapa nak? 1. Iya, pinter. Sisi bola hanya 1 ya. Sisi panjang yang dilengkungkan. Oke. Baik anak ibu semuanya sudah bisa menyebutkan apa itu bangun ruang, bentuk-bentuknya, bahkan ciri-cirinya. Sekarang ibu akan kasih tugas anak ibu membuat gambar bangun ruang ya. Dengarkan dulu. Ya, dengar dulu ya.
bagus. Oke, silakan. Kamu buat apa? Oke, celengan itu termasuk berbentuk tabung. Tabung. Buat gambar tabung ya. Dibuat nama di bawahnya ya nak. Kalau balok dibuat namanya balok. Kalau kubus dibuat di bawahnya namanya kubus. Kalau lingkaran dibuat namanya lingkaran. Ayo nak, bisa. Ayo korban. Sarin buat namanya di sini. Tabung. Tabung. Ini kamu buat gambar sisinya. Ini warna apa? Merah. Ini? Ayo buat di sini sisinya. Masing-masing sisinya dibedakan warnanya ya nak, supaya tahu kalau bentuknya memiliki bentuk balok memiliki sisi. Ada berapa tadi nak sisinya? Nah, ya. Jadi warnanya dibeda-bedakan ya. Ya, sini bantuin. Oke, bagaimana Nak Ibu, sudah siap? Baik, sekarang duduk yang rapi. Coba duduk dulu yang rapi. Duduk dulu yang rapi. Sawi,
membuat gambar apa, Nak? Bahwa kubus. Bagaimana perasaannya? Senang. Kemudian